Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Setelah beroperasi sejak Oktober tahun lalu, penumpang kereta cepat Jakarta-Bandung terus mengalami peningkatan. Hingga saat ini kereta cepat telah mengangkut hampir 6 juta penumpang atau 17.000 sampai 24.000 penumpang setiap harinya. Hal ini membuktikan moda transportasi ini telah menjadi pilihan masyarakat untuk mobilitas dengan cepat dari Jakarta dan Bandung, serta sebaliknya. Mengakomodasi permintaan yang terus meningkat, dua hal penting yang akan diterapkan dalam waktu dekat adalah pihak KCIC akan menambah jumlah perjalanan yang sekarang 48 perjalanan nanti menjadi 62 perjalanan. Walaupun maksimal targetnya adalah 68 perjalanan dengan waktu tunggu sampai dengan 30 menit ataupun heading time. Kemudian yang kedua, pihak KCIC ya akan membuka stasiun Karawang. Nah, stasiun yang selalu kita lewati selama ini ya tidak pernah berhenti, nanti akan dibuka agar penumpang bisa naik turun di sana. Nah, lalu bagaimanakah kesiapan dan tarifnya? Kita akan lihat dalam video ini ke depan. Di antara stasiun-stasiun kereta cepat Jakarta-Bandung yang menyumbang penumpang cukup besar ya, itu adalah stasiun Halim ataupun stasiun satu-satunya yang ada di kota Jakarta untuk stasiun kereta cepat. Kemudian setelah stasiun Halim akan ada stasiun Karawang dan tadi direncanakan akan dibuka agar para penumpang nanti bisa naik dan turun di stasiun yang ada di sana. Nah, kalau di Karawang sendiri sebenarnya areanya dikelilingi oleh kawasan-kawasan industri. Kemungkinan itu targetnya adalah para pekerja yang ada di kawasan industri pada saat ingin ke Jakarta dan sebaliknya atau ke arah Bandung. Lalu setelah stasiun Karawang ada stasiun Padalarang dan merupakan stasiun pertama pada saat masuk ke kota Bandung yang juga merupakan stasiun dengan jumlah penumpang kedua terbesar ya setelah Halim. Berikutnya lagi paling ujung yaitu adalah stasiun Tegaluar Sumarekon karena sudah diberikan nama Sumarekon di sana, naming right. Jadi merupakan stasiun paling ujung saat ini yang bisa dijangkau oleh kereta cepat Jakarta-Bandung walaupun secara rencana akan diteruskan sampai ke Surabaya. Untuk rencana penambahan jumlah perjalanan sebenarnya sudah ada di beberapa media ya, dari 48 perjalanan setiap harinya menjadi 62 perjalanan. Seperti yang kita ketahui ya, okupansi ataupun jumlah penumpang dari satu rangkaian kereta rata-rata di 70% ya, atau pada saat akhir pekan sampai dengan hari-hari besar itu jumlahnya bahkan sampai 100% ataupun keseluruhan rangkaian kereta diisi oleh penumpang. Nah, hingga saat ini sejak dari Oktober tahun 2023 dimulainya operasional dari kereta cepat Jakarta-Bandung, kereta cepat telah mengangkut sampai 6 juta penumpang selama 1 tahun. Kemudian tadi jumlah penumpang yang paling banyak itu adalah jumlah penumpang dari Halim ke arah Padalarang dan sebaliknya, karena memang Halim sendiri adalah stasiun yang dituju oleh masyarakat Jakarta ya, menggunakan angkutan berbagai moda transportasi ke sana lalu menaiki kereta cepat dan menghemat waktu sampai ke arah Bandung. Ini adalah jalur dari kereta cepat Jakarta-Bandung yang memang berada persis di samping dari jalan tol Jakarta Cikampek ataupun Japek ya. Kemudian jalur ini nanti akan berpisah di kilometer 40-an di dekat Delta Mas. Nah, di sana ada stasiun Karawang. Namun karena biasanya kita lewat, jadi kita teruskan sedikit. Di sini ada stasiun Padalarang. Walaupun sebelum stasiun Padalarang itu ada stasiun Walini ya di sekitar area ini. Namun stasiun tersebut hanya rencana pada awalnya, meski di implementasi ataupun pembangunannya belum dilakukan. Mungkin menunggu area tersebut ya terlebih dahulu memiliki potensi penumpang yang akan menggunakan kereta cepat Jakarta-Bandung. Baik, kita akan melihat stasiun Karawang ya, secara posisi itu berada di antara dua kawasan industri. Kawasan industri Delta Mas yang ada di bagian kiri, kemudian ada kawasan industri Karawang. Ditambah lagi area industri lainnya yang ada di sekitar sisi utara. Ini adalah stasiun Karawang seperti yang kita bisa lihat di peta ini, aksesnya masih melewati Jalan Pasir Jati. Dan Pasir Jati sendiri itu terkoneksi dengan kawasan industri Karawang serta tol Karawang. Secara posisi kita dapat lihat di
peta yang ada di sini. Ini kawasan industrinya. Kemudian untuk yang ke arah Delta Mas ya kita belum lihat jalannya kalau di Google. Namun untuk kawasan industri Delta Mas sendiri juga dipisahkan oleh sungai. Di sini namanya Sungai Cibeet. Nah, aksesnya yang belum bisa kita lihat, nanti kita akan cek ke depan bagaimana stasiun kereta cepat Jakarta Bandung Karawang ini bisa terkoneksi juga dengan kawasan industri Delta Mas. Ditambah lagi di sana juga ada perumahan-perumahan ya ataupun residensial yang mungkin berpotensi untuk penumpang kereta cepat menaiki moda transportasi ini untuk menuju ke Bandung atau juga menuju ke Jakarta. Sebenarnya stasiun Karawang ini kalau kita naik kereta cepat itu kurang lebih 10 sampai 12 menit. Kereta cepat Jakarta Bandung sebenarnya sudah berada di stasiun Karawang ya yang berangkat dari arah Halim. Dari gambar-gambar ataupun media-media kita bisa lihat desain stasiun Karawang adalah seperti ini, cukup megah di mana di bagian depannya ada akses jalan. Aksesnya juga cukup lebar ya. Kemudian stasiunnya berbentuk seperti ini, ada kaca di bagian atas dan ini sudah selesai. Kemudian ada tiang-tiang penopang dari kanopi yang cukup besar memanjang ya dari area ujung stasiun di sisi timur ke sisi barat. Akses jalan yang sudah ada di sini dapat kita lihat di media sosial ataupun juga di petanya Google. Di sana ada kontributor-kontributor sudah dilakukan pengecoran. Sebelumnya kita sudah mengecek juga dari arah Pasir Jati kemarin untuk akses ke stasiun Karawang ini sudah dicor dan mungkin perlu diselesaikan ataupun finishing aksesnya saja ya karena stasiunnya kalau kita perhatikan sudah selesai. Nah, ini mungkin tahap-tahap awal ya video yang ada di Google Map pada saat pembangunan dari rangka-rangka bagian atap stasiun kereta cepat Karawang. Ini atapnya belum ada, namun rangka-rangkanya sudah selesai. Dan ini adalah area di sisi dalam dari stasiun ya yang sedang dibangun. Dari arah Pasir Jati kurang lebih seperti ini ada akses jalan yang kemarin kita sempat lewati dan ini adalah rangkaian kereta cepatnya pada saat melintas di stasiun Karawang dari arah Bandung ataupun dari arah Padalarang. Jadi tidak berhenti, nanti pasti si kereta cepatnya akan berhenti. Kemudian penumpang bisa naik turun di sini. Nah, apakah akan menambah waktu? Kita belum tahu ya. Yang pasti ada waktu yang disiapkan untuk penumpang naik turun seperti yang ada di Padalarang itu adalah 2 menit. Berarti akan menambah waktu lah paling tidak agar penumpang bisa dengan proper keluar kereta dan yang dari luar bisa naik ke kereta. Nah, tarifnya berapa ini yang kita belum ketahui. Seperti yang kita dengar ya barusan itu dari arah Padalarang ke arah Tegaluar juga sudah bisa naik kereta cepat Jakarta Bandung. Dan itu tarifnya di 50.000. Apakah Jakarta nanti ke Karawang 50.000 atau 75.000 kita belum tahu. Atau dari arah Bandung mungkin agak lebih tinggi. Ini adalah pemandangan stasiun kereta cepat Jakarta Bandung Karawang ya dari atas MBZ yang tadi. Karena kalau kita naik tol layang MBZ ataupun tol Japek yang layang itu bisa melihat ke arah stasiun Karawang. Dan tidak begitu jauh ya dari jalan tol. Suasana malam hari di stasiun ini juga kita lihat sudah cukup megah dengan lampu-lampu, kemudian dilengkapi fasilitas-fasilitas yang ada. Di bagian dalam stasiun juga sudah sangat rapi ya, ada gate, kemudian ada kursi-kursi di ruang tunggu. Ini adalah fasilitas yang biasa standar disediakan di tiap-tiap stasiun kereta cepat. Untuk kepentingan keamanan juga ada security check ya dengan scanning barang-barang yang akan dibawa di lokasi area masuk. Dengan begitu keamanan dan kenyamanan para penumpang kereta cepat tetap terjaga. Yang kita harapkan ini adalah kereta cepat ini bisa sampai ke Yogyakarta misal seperti itu atau juga ke arah Surabaya.
Kalau sampai ke Yogyakarta dengan waktu tempuh misal 3 jam ya, maka ini akan sangat-sangat membantu mobilitas masyarakat yang tadinya naik pesawat ya dari Halim, maka ke Yogyakarta mungkin akan lebih memilih kereta cepat, apalagi tarifnya misal di 800-700 ribu seperti pesawat. Dan cukup datang ke stasiun ya, kemudian nunggu kereta 15 menit langsung berangkat, 3 jam sudah sampai di stasiun misal Tugu, sekitar Tugu Yogyakarta misal. Akses menuju ke stasiun kereta cepat Halim ya, kita pindah ke Halim. Di sini melalui Jalan DI Panjaitan tentu harus mengikuti aturan dari ganjil genap ya, dikarenakan area ini masuk dalam ganjil genap untuk kendaraan roda 4 kecuali menaiki taksi, kendaraan listrik atau kendaraan roda 2. Nah, di akses ini ya kita dapati ada kendaraan-kendaraan yang parkir di pinggir jalan. Ini mungkin ya dikarenakan menunggu penumpang yang akan dijemput. Biasanya seperti itu dikarenakan masuk ke area stasiun itu tidak ada parkir gratis lagi, jadi harus masuk ke area parkir dan langsung kena Rp5.000. Walaupun untuk menjemput ya di sisi belakang itu juga sama, ataupun di sisi utara dari stasiun kereta cepat Jakarta Bandung Halim langsung berbayar Rp5.000 dan keluar. Nah, yang kalau kita masuk tol lagi itu kita bayar tol 5.500, kemudian kita masuk ke area parkir ya, kena 5.000, lalu keluar masuk tol lagi bayar 5.500, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau menjemput maka sebaiknya diarahkan penumpang ke sisi timur dari area stasiun, karena kalau harus menjemput ke area sisi utaranya, jadi kendaraan akan berputar keluar dari parkir, masuk lagi ke parkir ya, kena 5.000 baru bisa keluar ke arah tol. Dari arah DI Panjaitan bila tidak ingin terkena apa-apa ya, tinggal ke arah sana langsung putar balik misal ya, diarahkan penumpangnya. Nah, area parkir yang ada di sisi barat di sini di bawah dari layang kereta cepat Jakarta Bandung, bagian manuver tracknya. Ini akses masuknya sudah ditutup yang dari arah DI Panjaitan dan diarahkan ke yang sisi timur di sana setelah JPO ataupun jembatan penyeberangan orang yang menghubungkan stasiun kereta cepat Jakarta Bandung dengan stasiun LRT Jabodebek Halim. Jadi bila tidak ingin terkena biaya ya, mungkin segera di sini putar balik, karena kalau di sana bisa saja diarahkan masuk ke area parkir. Baik, kita akan lakukan putar balik. Di depan sana ada lahan parkir baru yang sudah disiapkan oleh KCIC. Tersedia 194 area parkir yang bisa ditempati oleh kendaraan-kendaraan bagi penumpang yang menitipkan kendaraannya di sini, pergi ke Bandung, kemudian kembali ke Jakarta. Area parkir di sisi barat, tepatnya di bawah bagian ujung layang kereta cepat Jakarta Bandung, kalau kita perhatikan cukup full ya, kecuali area yang agak lebih ke ujungnya lagi, itu hanya dipergunakan untuk kendaraan-kendaraan operasional dari mungkin kontraktor yang ada di sini ataupun perusahaan lainnya. Jembatan penghubung dari stasiun kereta cepat Jakarta Bandung dan juga area di sekitar DI Panjaitan ini memiliki 2 jalur. Satu jalurnya hanya bisa dilewati oleh satu kendaraan dan satu kendaraan roda 2 ya, tadi kendaraan roda 4. Kemudian salah satu hotel ya yang berada dekat sini dan paling dekat dengan stasiun kereta cepat Jakarta Bandung adalah hotel yang di kanan. Nah, akses menuju ke arah stasiun tadinya berada di ujung sana yang paling bisa dicapai. Kemudian area ini dibuka lahannya dan dibuatlah jembatan yang bisa menyeberang ke arah stasiun kereta cepat sehingga dari DI Panjaitan bisa dilewati sebagai akses utama menuju ke stasiun Halim. Di bagian kiri terdapat kendaraan-kendaraan yang diparkir di pinggir jalan. Nah, biasanya kendaraan ini ada yang menunggu orderan penumpang atau ada yang menunggu saudaranya ya yang datang dari Bandung kemudian menjemput langsung ke lokasi tadi ya. Bisa saja putar balik di depan atau juga bisa masuk ke area parkir, namun tidak begitu lama. Akses
menuju ke stasiun kereta cepat di DI Panjaitan ini tepat berada di sekitar tadi pintu masuk ke arah Kemhan. Baik, kita akan coba akses menuju ke stasiun kereta cepat melalui tol. Dan dari arah tol Cawang ya, kita bisa masuk lewat DI Panjaitan atau juga dari arah tol dalam kota menuju ke arah timur. Nanti ada plang berupa petunjuk keluar ke arah KCJB Halim 500 meter. Tadinya area masuk ke stasiun berada di sekitar sini ya, namun sudah ditutup. Kemudian area keluar masuk itu diarahkan ke tol yang sudah dibuka atau melewati jalan DI Panjaitan. Di atas kita ini adalah stasiun LRT Jabodebek yang sudah terintegrasi dengan stasiun kereta cepat, dan ini merupakan akses kedua yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat bagi yang tidak membawa kendaraan. Cukup menaiki LRT Jabodebek dari stasiun-stasiun yang sudah ada, kemudian menuju ke stasiun kereta cepat Jakarta Bandung Halim di stasiun LRT Jabodebek Halim. Nah, untuk masuk ke stasiun kereta cepat Jakarta Bandung dari arah tol, di sini sudah ada petunjuk jalan ya yang berbentuk huruf U kalau kita ikuti jalannya, ataupun seperti putar balik ke kiri dan menuju ke arah gate. Nah, di gate-nya nanti kita akan tapping ya. Jadi walaupun jarak dari Cawang ke stasiun ini ya, ataupun ke area gate-nya off ramp tidak begitu jauh, namun chargingnya ataupun tarifnya sama dengan tarif pada saat kita keluar di Pondok Gede Barat, Jatiwaringin, atau juga di Pondok Gede Timur di Jati Bening. Baik, kita akan bayar tol terlebih dahulu. Di sini nilainya adalah ataupun biayanya 5.500. Bila kita perhatikan dari jalur-jalur layang kereta cepat di bagian kanan itu ada 6 jalur ataupun 6 trek, kemudian menyatu menjadi 2 jalur saja. Setelah kita melewati gate, nanti di depan ada 2 pecahan jalan. Yang pertama kita bisa lurus itu menuju ke arah lapangan parkir yang baru di depan dari stasiun atau di sisi selatan, atau juga bisa terus ke DI Panjaitan. Kemudian untuk yang ke arah kanan ini otomatis masuk ke area parkir ya, atau juga area pickup zone. Pickup zone adalah area tempat mengambil penumpang, kemudian nanti bisa keluar lewat sisi barat dari stasiun kereta cepat ini ya. Nah, ini mau tidak mau wajib masuk ke sini, kemudian harus membayar 5.000. Tadinya gate yang ada di sini ada di sekitar kantong parkir saja, namun saat ini gate-nya langsung ditaruh di sisi timur dari stasiun kereta cepat dan harus bayar 5.000, terlepas mau parkir atau hanya menjemput saja ya. Dapat kita lihat di sini banyak sekali taksi-taksi Bluebird yang antri ya menjemput para penumpang yang baru datang turun dari rangkaian kereta menuju ke tempat masing-masing. Nah, taksi ini antriannya sebenarnya tidak begitu lama. Taksi ini akan habis karena penumpang akan memesannya secara bergiliran dan antri di sana. Selain pickup zone untuk Bluebird ya, kita juga melihat pickup zone untuk transportasi online seperti Grab dan Gokar. Untuk grup Bluebird sendiri ya, yang kita perhatikan di sini ada taksi Bluebird-nya warna biru. Kemudian kalau yang agak sedikit lebih tinggi kelasnya ada Silverbird. Kemudian bila ingin yang agak luxury itu ada Golden Bird. Bahkan sampai menutupi lajur yang kita lewati. Untuk taksi lainnya kita belum lihat pickup zone-nya ya. Kemudian di sini ada pickup zone Gojek. Yang tadi agak ke timur itu ada pickup zone Grab.
Kendaraan-kendaraan yang tidak mendapat lahan parkir nampaknya juga menggunakan area pinggir-pinggir jalan di sekitar sini untuk parkir. Baik, kita akan parkir di sisi barat dari stasiun kereta cepat Jakarta Bandung. Karena kalau kita keluar langsung itu akan tentu di charging. Berarti tadi yang akan mengambil penumpang itu juga akan terkena charging ya ataupun biaya. Lalu bisa keluar di situ, bisa menuju ke arah DI Panjaitan. Bila ingin masuk tol lagi maka akan bayar lagi nanti 5.000. Kemudian putar di dekat area parkir sisi timur, lalu keluar baru masuk tol. Jadi seperti double charging ya, walaupun hanya bertujuan masuk tol sebenarnya. Nah, ini area parkir di sisi barat yang sudah cukup ramai dan penuh ya, terutama di hari-hari libur. Jadi bila ingin memarkirkan kendaraan di sini harap datang lebih pagi atau mencari lahan parkir yang ada di depan. Selain kendaraan roda 4, di Halim juga sudah ada ini parkir ya, area parkir untuk kendaraan roda 2. Jadi bagi para penumpang yang mengendarai kendaraan roda 2 di sini tarif jam pertamanya 3.000, setiap jam berikutnya 2.000. Kalau berangkat pagi kurang lebih sampai 10 jam atau 12 jam di Kota Bandung kemudian kembali ya mungkin sekitar 25.000 ataupun 27.000. Dengan penuhnya lahan parkir yang ada di sini menunjukkan memang masyarakat yang menggunakan moda transportasi kereta cepat cukup banyak ya, memilih moda transportasi tersebut dibandingkan membawa kendaraan pribadi yang tadi mereka parkir di area-area yang ada. Kita akan bergerak masuk ke dalam area stasiun kereta cepat Jakarta Bandung. Nanti kita akan lihat fasilitas-fasilitas serta toko-toko yang baru yang tersedia yang sebelumnya belum ada di dalam stasiun ini atau yang juga sudah ada kemudian pindah lokasinya. Ini adalah Papa Jack. Dan Papa Jack yang sebelumnya tutup saat ini sudah dibuka ya, dan sudah ada bunga, karangan bunga congratulation tadi dari PT Sarina. Di pintu masuk ke arah dalam di bagian kiri tadi ada informasi tentang stasiun-stasiun yang dilewati, kemudian integrasinya dengan berbagai moda transportasi. Termasuk stasiun Halim itu sebenarnya sudah terintegrasi. Yang pasti ada LRT Jabodebek, kemudian ada Transjakarta 7W dari Cawang ke stasiun Halim. Lalu ada Damri dari stasiun Halim ini ke Soekarno-Hatta serta T-Shuttle ya dari stasiun Halim menuju ke Bandara Halim. Ke Bandara Halim tarifnya adalah Rp40.000. Kemudian di Tegaluar ya dan di Padalarang tadi cukup banyak juga moda transportasi yang sudah terintegrasi. Lalu untuk bagi para penumpang yang memang setiap harinya menaiki kereta cepat untuk kepentingan bisnis, kepentingan lainnya ya, atau memang sering, bisa menggunakan frequent user card. Jadi dengan nilai 1,750K ataupun 1,75 juta, 1.750.000, maka bisa menaiki kereta 10 trip pulang pergi. Misalnya itu udah 2 trip ya, sekali trip sekali jalan, berarti bisa 10 kali jalan dengan 1,75 juta. Nah, kalau begitu per perjalanannya adalah 175.000 dan bebas mau ngambil jam perjalanannya kapan saja. Ini salah satu program yang bisa dimanfaatkan oleh para pengguna kereta cepat ya, yang sering menggunakan moda ini untuk pulang pergi ke Bandung. Barusan ini ada Papa Bird ataupun jenggot papa ya, kalau kita lihat model seperti itu. Fasilitas lainnya yang bisa kita lihat di sini adalah disediakannya kursi-kursi yang lebih banyak dibandingkan dengan sebelumnya. Lalu di sini terdapat pajangan dari foto-foto pada saat Pak Presiden waktu itu Jokowi dan Pak Luhut ya mengunjungi area stasiun ini.
Tepat di bagian depan di drop zone, tadinya ini ada roti O ya, kemudian ada jual baju juga di sini, pakaian. Saat ini sepenuhnya dipergunakan untuk pakaian, dan tadi ada parfum sedikit. Nah, untuk yang berjualan makanan dan minuman sudah sebagian pindah ya. Tadi ada Starbucks, kemudian ada Indomaret juga sudah ke lokasi masing-masing ataupun ruangan outlet-outlet yang disiapkan. Jadi tidak lagi menggunakan stand-stand yang ada seperti ini. Kita akan pindah ke arah sisi utara. Sini dikunjungi oleh Mas Gibran ya pada saat Januari lalu. Di bagian sisi timur dari stasiun kereta cepat Jakarta Bandung juga sudah banyak area-area yang menjadi tempat makanan dan minuman. Ini kursi-kursi yang sudah tersedia di berbagai sudut stasiun. Tadinya para penumpang bahkan itu sampai duduk lesehan menunggu dari kereta. Kemudian ada stand yang dipergunakan juga untuk properti ya, kalau kita lihat di sini. Ya, barusan kita juga ditawarkan. Lokasinya ada di Padalarang. Nah, ke arah exit ataupun pintu masuk dari stasiun kereta cepat sisi timur, yang pasti Subway yang sudah kita lihat sebelumnya, lalu ada Hoka-Hoka Bento. Kemudian paling ujung ada Yoshinoya. Satu yang belum terisi di sini masih ditutup ya, adalah Imperial Kitchen. Mungkin dalam proses renovasi dan persiapan. Jadi pilihan makanan dan minuman serta kebutuhan lainnya yang ada di stasiun kereta cepat ini bagi para penumpang yang ada di area stasiun tentu sudah mencukupi ataupun memadai. Terdapat juga musola ya di sisi timur ini yang cukup luas dan nyaman, terutama bagi yang akan beribadah sebelum berangkat ataupun pada saat sampai. Alhamdulillah. Selanjutnya kita akan naik ke lantai 2 seperti biasa. Lantai 2 ini tadinya kosong ya di bagian pinggir. Di sini sudah ada body pack yang menjual pakaian, kemudian perlengkapan lainnya termasuk tas, topi, dan mungkin ada sepatu ya, ada sepatu di sana. Ini adalah gate untuk penumpang yang akan keluar dari rangkaian kereta dan menuju ke area misalnya pickup zone. Hal lain yang bisa kita perhatikan di sini adalah Alpha Express ya. Jadi targetnya nampaknya untuk penumpang yang keluar nih, karena kalau penumpang yang baru datang mau naik rangkaian kereta tidak melewati jalur ini. Lalu ada ATM ya. Di sini sudah cukup banyak Bank BJB, CIMB BTN, Mandiri, BNI, BRI, BSI, dan Permata Bank. Jadi tidak khawatir lagi mau ambil uang cash atau mau melakukan transaksi keuangan lainnya. Yang ada di stasiun ini sudah memadai fasilitasnya. Area penyimpanan barang, misal ada barang-barang yang dibeli di Jakarta, misalnya mengunjungi Jakarta, kemudian ingin mengunjungi Bandung, lalu ingin menaiki kereta cepat tanpa harus membawa barang, bisa tadi menitipkan barangnya di area yang sudah disediakan ya. Baik, kita akan telusuri lantai 2 ini menuju ke Roti O di sana. Tadi Roti O-nya itu ada di bawah, kemudian ruangannya sudah selesai dan pindah ke atas. Area yang di bagian pinggir ini biasanya ada stand-stand makanan dan minuman ya di sekitar sini. Namun sudah dibongkar karena mungkin kontraknya sudah habis, kemudian tidak diperpanjang, serta ada stand-stand makanan lainnya yang sudah mulai menggunakan area-area yang sudah ditentukan sebelumnya atau disewa. Mesin tiket terdapat di area ini, selain juga ada di bawah. Jadi tidak perlu antri di bawah. Pada saat ramai bisa menggunakan mesin tiket yang ada di atas. Atau paling bagus lagi memang menggunakan aplikasi kereta cepat Jakarta Bandung tiketnya, agar tidak perlu antri, kemudian lebih mudah dan bisa di mana saja. Nah, ini Roti O. Tadinya Roti O ini ada di bawah, sekarang sudah menempati outletnya di sisi atas.
Ke arah ujung sana itu adalah ke arah jembatan penyeberangan orang yang menghubungkan stasiun kereta cepat Jakarta Bandung dengan stasiun LRT Jabodebek. Di bagian depan ini ada informasi berupa sejarah perkereta apian di Indonesia. Dan kereta cepat Jakarta Bandung adalah bentuk modernisasi dari transportasi kereta yang pernah ada di Indonesia. Barusan di depan kita ini adalah para penumpang yang baru saja sampai di Jakarta, dan ini adalah malam minggu. Kemungkinan penumpang-penumpang ini adalah penumpang yang bekerja di Bandung atau yang ingin berlibur di Jakarta dari Bandung kemudian kembali ke Bandung pada keesokan hari. Paling banyak memang penumpang yang dari Jakarta ke arah Bandung. Pilihan transportasi pada saat keluar dari gate bagi para penumpang itu bisa turun ke bawah. Tadi ada T-Shuttle yang akan menuju ke Bandara Halim atau Bandara Soekarno-Hatta. Kemudian ada Grab Car ya. Lalu ada taksi, kemudian Gokar, Gojek ataupun Grab. Ya, tampak di bagian bawah ada satu kendaraan yang mundur. Mungkin tidak ekspektasi apakah tidak membawa kartu atau ekspektasinya adalah langsung menuju ke tol, misal seperti itu. Dari lantai 2 kita akan turun menuju ke area pickup zone. Tampak di bagian bawah taksi Bluebird sudah berbaris kembali, dan dalam sekejap taksi tersebut akan selesai dipesan oleh para penumpang yang baru saja turun dari rangkaian kereta yang akan menuju ke rumah ya, atau menuju ke lokasi lainnya. Untuk di jalur turun, eskalator berada di sisi selatan ya. Untuk sisi utara ini hanya ada anak tangga di pickup zone. Nah, di area paling ujung di sini kita bisa lihat outletnya si Starbucks ya. Cukup ramai para penumpang kereta cepat yang datang dari Bandung pada sore hari ini. Ini ada yang sudah membawa koper, bahkan sudah ada label dari bagasi pesawat juga ya. Mungkin akan berangkat ke lokasi lainnya di luar Pulau Jawa, kemungkinan seperti itu. Karena pilihan untuk bisa menggunakan pesawat ya di Jakarta tentu lebih banyak daripada di Bandung. Dan seperti yang kita ketahui, Bandung sendiri itu sudah mulai diarahkan ke Bandara Kertajati. Barusan tadi juga udah ada Indomaret ya. Indomaret itu punya dua sisi, satu ke arah pickup zone yang ada di sini dan satu sisi lagi ke arah dalam dari stasiun kereta cepat Jakarta Bandung. Jadi sudah cukup lengkap. Nah, ini ada Mas yang suka tampil ya pada saat informasi tentang Palestina. Stasiun kereta cepat Jakarta Bandung kalau kita perhatikan saat ini sudah mirip dengan sebuah mall, di mana banyak area-area pusat perbelanjaan, mungkin bukan pusat ya, area-area tempat berbelanja yang bisa dikunjungi oleh masyarakat. Kita akan lihat stand-stand yang ada di sini yang ke arah stasiun LRT Jabodebek Halim. Dikarenakan hari Sabtu biasanya memang tidak banyak penumpang yang melewati jalur ini. Biasanya yang paling ramai itu adalah di Jumat sore atau di Senin pagi ya. Dikarenakan para pengguna kereta cepat yang datang dari arah Bandung kalau hari Senin pagi akan berangkat ke kantor itu naik LRT Jabodebek ya, dengan waktu tempuh setengah jam sudah sampai, misal di Duku Atas, atau mungkin 25 menit.
Sedangkan untuk hari Jumat sore, mereka yang berkantor di Jakarta dan punya rumah di Bandung menggunakan LRT Jabodebek, kemudian menuju ke stasiun kereta cepat Jakarta Bandung, naik LRT sampai di stasiun Halim, pindah ke stasiun kereta cepat dan naik bus sampai di Bandung tanpa harus berlelah-lelah di jalan ya. Kemudian nyetir, kurang lebih mungkin bisa 2 jam sampai 2,5 jam kalau dari pusat kota Jakarta. Harapan kita ke depan yang kalau kita lihat dari waktu ke waktu meningkatnya jumlah penumpang kereta cepat, ya, maka memang apabila punya dana kemudian juga waktu ya serta tenaga, maka Indonesia bisa memperpanjang jalur kereta cepatnya sampai ke arah misal Yogyakarta atau ke arah Surabaya. Hal itu akan membuat mobilitas masyarakat yang tadinya naik pesawat dapat punya moda transportasi baru yang lebih baik juga. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.